Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Jumat 17 November 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-16. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dalam bahasa Batak Toba, alai manotong jala mangipas madamena delehot Tuhan si pardamei tuhamuna. Didongani Tuhani mahamu sudena. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nats ini merupakan doa dan berkat Paulus bagi umat beriman di Tesalonika ketika dia bersiap untuk mengakhiri suratnya. Semoga Tuhan menyertai kamu semua. Seperti halnya umat Kristen saat ini, umat beriman di Tesalonika hidup di masa-masa sulit dan penuh gejolak. Dan Sang Rasul mengetahui bahwa gereja dan jemaat Tuhan memerlukan pencipta perdamaian untuk membimbing umatnya, menopang semangat mereka, dan mengaruniakan kedamaiannya yang sempurna dari atas. Raja Damai sendirilah yang berjanji untuk meninggalkan kedamaian sempurna kepada murid-muridnya yang kebingungan. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Itulah kata-kata penenang yang diucapkannya kepada mereka ketika bayangan salib semakin dekat. Kedamaian yang kuberikan kepadamu bukan kedamaian yang diberikan dunia, yang kuberikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah, jangan pula merasa takut. Jaminan yang sama ini diberikan kepada semua anak-anak Allah yang berupaya melayani Tuhan dengan perdamaian. Karena kita hidup di dunia yang penuh peperangan dan tanpa harapan. Kristus memberi murid-muridnya janji perdamaian yang berharga. Yesus juga berjanji memberikan kepada kita damai sejahtera. Allah menjaga hati kita dengan damai sejahtera yang mendatangkan kenyamanan dan ketentraman, kesegaran dan pengharapan, yaitu kedamaian batin sempurna yang melampaui pemahaman umat manusia, baik saat ini maupun selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita renungkan tentang damai sejahtera Allah yang digambarkan dalam 2 Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika ini? Dengan ayatnya, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Yang pertama, damai sejahtera yang sejati adalah karunia Allah. Damai sejahtera adalah pemberian dari Tuhan, bukan sesuatu yang ditentukan oleh keadaan. Sumber damai sejahtera yang sejati bukanlah dari uang, hubungan percintaan, tingginya latar belakang pendidikan, pangkat maupun jabatan. Damai sejahtera yang sejati adalah karunia Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera Allah dapat diberikannya kepada kita secara berkesinambungan, tanpa henti, tidak ditentukan oleh keadaan dan sikap orang di sekeliling. Kita dapat merasakannya pada saat di gereja, di rumah, di kantor, di tempat belanja, dan dimanapun kita berada. Damai sejahtera Allah tidak dibatasi oleh tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan yang dianggap rohani saja. Damai sejahtera Allah dapat ada secara kontinu di dalam diri kita.
Ketiga, Tuhan dapat mengaruniakan kepada kita damai di dalam segala hal. Jadi bukan di dalam satu dua bidang saja, bukan dalam hal-hal yang dianggap bersifat rohani saja, tetapi dalam segala hal, termasuk dalam pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita, dan lain sebagainya. Damai sejahtera Allah dapat menjaga, memerintah, dan menaklukkan seluruh area dan semua bagian dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, rahasia dari damai sejahtera terletak pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan saat kita diubah menjadi semakin serupa dengannya, damai sejahtera itu akan menjadi nyata. Hal-hal seperti penyakit, kesulitan keuangan, atau bahaya lainnya mungkin saja kita alami. Tetapi damai sejahtera meyakinkan kita bahwa Allah memegang hidup kita di tangannya. Kita percaya bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Semoga damai sejahtera Tuhan yang sempurna memerintah dalam hati dan menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengaruniakan kepada kami damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh keadaan dunia ini, dan terus-menerus di dalam segala hal. Kami mau ya Tuhan untuk terus tinggal di dalam damai sejahtera-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk hidup dan memerintah segala keadaan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam sehat, selamat menjalani hidup dalam kuasa damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.